Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita akan terambil dari Roma pasal 5 ayat 1-11 dengan judul perikop hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, dan ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh sebab Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, setelah Paulus menjelaskan dan membuktikan tentang pembenaran oleh iman dalam perikop sebelumnya, maka dalam perikop ini dia menguraikan kekayaan dan keindahan dari pembenaran yang diterima oleh orang percaya. Nah, mari kita lihat satu persatu hal tersebut. Pertama, buah dari pembenaran ialah diperdamaikan dengan Allah. Allah yang kudus tidak dapat bersatu dengan manusia yang berdosa, tapi pembenaran melenyapkan kesalahan itu. Dengan demikian jalan pendamaian antara Allah dan manusia pun terbuka. Kemudian yang kedua, dibenarkan berarti beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Jika dulu manusia tidak bisa menghampiri Allah karena keberdosaannya, maka sekarang orang yang sudah diselamatkan bisa mendapat jalan masuk kepada Allah tanpa penghalang apapun. Kemudian yang ketiga, mendapat harapan yang pasti. Orang percaya mendapat jaminan kepastian bahwa kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan. Kemudian yang keempat, sekalipun dalam masa sulit di dunia ini, kita tetap dapat bersukacita. Sukacita yang dirasakan ketika kita menghadapi kesulitan juga bukanlah sukacita yang kosong. Karena kesulitan tersebut akan membentuk karakter kita dan memperdalam pengenalan kita akan kemahakuasaan Kristus. Kemudian kehadiran Roh Kudus juga akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Yang kelima adalah keselamatan kita menjadi nyata karena pengorbanan Kristus. Kristus menebus dan membenarkan kita yang berdosa lewat kematiannya di kayu salib, dan lebih lagi sesudah dibenarkan kita pasti akan diselamatkan oleh Dia. Saudara yang terkasih, melalui penjelasan ini Paulus ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa dibenarkan dan diselamatkan bukan saja berbicara tentang pengampunan Allah yang membuat orang berhak masuk ke dalam surga, tetapi juga berbicara tentang mendapatkan hak untuk membangun hubungan dengan Allah dan bertumbuh ke arah Kristus. Artinya sekarang kita mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk datang kepada Allah, mengenal pribadinya dan merasakan kasih-Nya setiap hari. Kemudian masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini tidak bersifat merusak, tetapi membantu kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Karena semua itu akan membuat kita tekun, tahan uji, dan juga berpengharapan kepada Allah. Melalui masalah-masalah itu kita juga belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Saudara, kita patut bersyukur dan bersukacita karena kehidupan orang percaya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Kita yang sebenarnya berdosa
diberikan tempat dalam anugerahnya, dimampukan untuk mengenal Dia dan juga merasakan kasih-Nya. Selain itu, kita yang tidak berdaya diberikan kekuatan untuk bersuka cita ketika menghadapi kesulitan, dan kemudian melaluinya kita menjadi bertumbuh. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergantung kepada Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah respon saudara ketika menghadapi berbagai kesulitan atau pergumulan? Apakah saudara merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan? Jika iya, maka marilah ubah cara pandang saudara dan mulai menyadari bahwa Allah bersedia membuka dirinya bagi saudara, serta memberikan saudara damai sejahtera dan kekuatan dalam melewati setiap kesulitan tersebut. Dan mari berdoa agar Allah memberikan saudara kemampuan untuk menyadari bahwa melalui kesulitan-kesulitan tersebut, saudara dapat semakin bertumbuh di dalam Kristus. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa pada saat kami mendapatkan anugerah keselamatan, maka pada saat itu juga kami juga mendapatkan kesempatan untuk kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Kami juga dimampukan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya lewat kesulitan, masalah yang kami hadapi setiap hari, di dalamnya kami semakin menyadari bahwa Engkau Allah yang tetap memberikan kami damai sejahtera, kekuatan, bahkan penghiburan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah kami juga tetap merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.